Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Susan Inka di weekend bersama Inka berbagi ilmu craft bersama Inka di akhir pekan atau weekend kita yang di minggu kedua ya di bulan November 2021. Hari ini seperti biasa teman-teman, di weekend kita kali ini kita akan coba mengisi lagi dengan tutorial sulam pita. Ceritanya sih sambungan dari pola kemarin ya. Kemarin kan kita udah belajar tuh cara membuat bunga mawar mini ya, dengan versi dua warna yang bisa teman lihat sendiri. Kemarin sudah Susan sampaikan ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan ke versinya, yaitu seperti judul yang teman-teman lihat barusan. Di judul itu adalah cara membuat daun dengan dua model. Plus ada bonusnya, yaitu kita membuat kuncup bunga mini. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa lihat, sudah bisa ini dari gambar yang sudah Susan lengkapi ya, hasil yang kemarin kan kita ngebuat ini ya teman-teman ya, bunga seperti ini. Dan hari ini kita akan lanjut membuat daunnya, daun-daun yang seperti ini ya. Daunnya itu ada dua versi. Jadi versinya yang biasa dipakai ya, yang teman-teman sangat-sangat bisa untuk memakainya. Jadi tidak perlu sedikit banyak trik ya, namun teman-teman bisa pakai teknik untuk membuat daunnya, dan mungkin menentukan ukuran-ukuran pitanya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, Susan akan keperluan apa aja yang kita butuhkan untuk membuat. Pertama kita membuat daun dulu ya, dengan dua versi. Oke, seperti biasa kita butuh jarum. Teman-teman bisa cari jarum. Tempatnya Susan cantik kan. Butuh jarum di ini kita jarum sulam teman-teman harus memang punya dua versi. Yang pertama yaitu yang tumpul, yang kedua yang tajam. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya kita ya teman-teman. Setelah jarum kita butuh pita. Pita kali ini kita membutuhkan ukuran berapa in ya. Setiap kali untuk pita Susan pasti tampilkan berapa in yang kita butuhkan, biar teman-teman tidak salah dalam pemilihan pita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6/8 atau 3/4 in. Seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa hitung sendiri, ini 6/8 atau 3/4 in. Oke. Susan pakai pitanya dua warna karena buat daun, jadi kita pakai warna daun. Kalau teman-teman ini, jadi ada warna ini ya yang Susan pakai. Seperti ini teman-teman. Warna daun tidak harus seperti ini kan, teman-teman juga bisa mungkin warna ini seperti itu, atau warna yang lebih terang lagi, warna ngejreng seperti ini ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, kalau untuk penentuan warna Susan tidak mengikat, tapi selera dengan teman-teman. Kalau pengen banget seperti yang sudah Susan buat, teman-teman bisa mencari warnanya ya. Jadi cuman Susan sarankan adalah langkah baiknya, karena kita menggunakan satu ukuran pita dengan dua model yang berbeda, Susan sarankan untuk mencari pita yang mungkin tidak terlalu jauh warnanya. Contoh seandainya ini warna ini dengan warna ini jauh sekali ya teman-teman ya. Mungkin warna ini dengan warna ini, mohon maaf, dengan warna ini dia agak dekat seperti itu. Jadi cari warnanya tidak warna hijaunya tidak terlalu lompat jauh ya, kayak seperti ini kan tidak terlalu lompat jauh. Sebenarnya teknik membacanya adalah, kan kita ngebuat dalam satu rangkaian daun. Biasanya dalam satu tangkai daun itu ada daun yang tua, ada daun yang muda. Konsepnya seperti itu ya teman-teman ya, ngebacanya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Susan akan mempraktekkan dua teknik daun ini. Oke, namun di antara beberapa daun ini kan ada beberapa daun-daun yang kecil yang teman-teman bisa lihat. Ini tekniknya akan sama dan dia punya warna yang berbeda, warnanya lebih muda lagi seperti ini. Jadi penentuan warna dalam menyulam itu juga mungkin cukup menjadi perhatian dan cukup untuk teman-teman bisa pelajari lebih dalam, karena dengan teknik pemilihan warna kita akan mendapatkan hasil yang sangat cute, sangat cantik untuk kita aplikasikan ya. Baik, Susan udah kasihin space ya. Seperti biasa tadi sudah jarum, sudah pita, sudah gunting pastinya. Setelah gunting, teman-teman juga wajib punya ini pelindung jari, cover ya, pinggir covernya. Lalu
kita eksekusi. Let's go. Oke, gimana pita, kita ambil jarum dulu ya teman-teman ya. Kayaknya pada saat menyelam tadi nggak ada deh sisa yang ini. Baik. Untuk kali ini Susan pakai jarumnya yang tajam ya, jarumnya yang tajam untuk daun. Oke, untuk yang pertama, karena ini tidak panjang, jadi teman-teman kalau untuk memasukkan pitanya dalam ukuran besar hampir sama ya dengan yang kemarin, kita potong serong dulu. Ininya kita potong serong seperti ini, agak runcing. Setelah itu baru kita masukkan ujungnya seperti ini. Kita tarik ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tusuk di bagian sini ya. Tusuk lagi baru ditarik pelan-pelan. Oke, akhirnya kita nyangkut kecil seperti ini. Intinya jangan terlalu besar ya, bendolannya di bagian pitanya ini jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Kalau terlalu besar nanti akan sulit nanti ya pada saat menarik pada kain. Oke, karena tidak terlalu banyak, jadi Susan buatnya pendek aja. Oke, sudah. Model daun yang pertama kita menggunakan tusuk pita biasa. Susan lupa ya ini tusuk apa ya biasanya dipakai. Nah, cuman ini biasa Susan pakai. Oke, kita arahkan. Oke, kameranya biar lebih jelas. Kita akan ulang ini ya teman-teman. Seperti biasa di dari bagian bawah. Seperti ini. Kita tarik. Oops, sorry. Karena pitanya lupa kalau pitanya pendek. Terlalu power. Seperti ini. Jadi teman-teman silahkan disisakan pita di bagian belakang agak panjang ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu langsung di bagian sini kita tusuk bagian ujung pitanya. Diperhatikan ya teman-teman ya, untuk kekencangan dari kainnya itu harus sering kali diperhatikan supaya tidak keriput. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu di bagian ujungnya ini kita membentuk ya seperti ini ya teman-teman. Kita bentuk seperti ini, lekukan sama dengan teknik yang kemarin. Kita membuat bunga di weekend kita yang pertama, membuat bunga daisy. Tapi bunga daisy kan menggunakan pita yang kecil ya, sedangkan ini menggunakan pita yang besar. Jadi itu akan kelihatan sekali bentuknya apabila kita menggunakan teknik seperti ini. Jadi tekniknya adalah jarum itu kita tahan di bagian atasnya dan pelan-pelan kita tarik. Kita rapikan di bagian ujungnya, pelan-pelan kita tarik sehingga dia mengerucut seperti ini. Teman-teman perhatikan, mengerucut seperti ini. Teman-teman bisa ini, lalu kita lepas baru kita seperti ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa merapikan. Oke, seperti ini. Teng teng. Simple ya teman-teman ya, ngebuatnya dia ada bentuk kerucut seperti ini kalau kita rapikan. Oke. Daun yang pertama selesai. Simple ya teman-teman ya. Oke, kita potong dulu di bagian belakangnya. Untuk daun yang pertama selesai. Simple sekali ya teman-teman ya, tusuk pitanya ya. Oke, baik, kita lanjut ke teknik yang kedua, membuat daun dengan teknik yang kedua. Daun yang teknik yang kedua ini karena daun ini lebih mengarah ke depan ya, posisinya depan. Jadi saya membuat daun yang lain yang arah daunnya itu menghadap ke kiri maupun ke kanan. Sehingga saya menggunakan teknik yang satunya lagi. Oke, saya ambil pitanya dulu. Kita gunting pitanya, gunting serong. Setelah itu kita masukkan pada jarum. Jarumnya saya menggunakan tetap jarum yang tajam, jarum yang tadi ya. Oke, seperti ini. Karena tidak banyak, sedikit saja saya potong. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua. Teknik daun ini adalah saya menggunakan teknik daunnya itu yang condong daunnya itu menghadap ke kiri atau ke kanan ya. Jadi menghadapnya ke samping, jadi tidak menghadap depan seperti ini. Teman-teman, jadi seperti ini ya, daunnya tampaknya seperti ini. Baik, karena ini posisi daun lebih condong ke arah bawah sini. Dia jatuhnya di sini, berarti saya akan serongnya ke arah kanan. Oke, mohon maaf saya atur dulu. Oke, kita tusuk seperti biasa. Ini kita sudah masuk ke teknik yang kedua ya. Oke, pelan-pelan tariknya karena saya buat pitanya memotong pitanya tadi agak pendek supaya tidak
tercabut lagi kayak tadi. Oke, kita rapikan dulu di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, rapikan dulu kainnya. Kalau kainnya itu kurang kencang, segera diperbaiki kekencangan kainnya sebelum disulam lanjut. Ini selanjutnya teman-teman, karena kita mau ke arah sini ya teman-teman. Jadi kita sulamnya, jatuhnya tusukan jarum itu berada di pinggir sini. Teman-teman bisa lihat di pinggir, di tengah ya. Jadi karena kita mau serong ke arah kanan ini, berarti kita menusuk jarumnya di posisi kanan. Seperti ini, sambil diintip ya posisinya. Seperti ini. Oke, berada dia agak di pinggir ya, agak serong ke pinggir begini kainnya. Nah, sehingga kenapa Susan memilih jarum yang tajam? Ya fungsinya seperti ini, dia bisa menembus pita ya, dia tidak terlalu ribet. Lalu kita tarik perlahan. Mungkin di awalnya itu agak-agak repot ya. Oke, seperti ini, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nariknya pelan-pelan. Seperti ini, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik di bagian ininya, bagian tengahnya. Jadi teman-teman itu akan tahu setelah mempraktekannya dia akan membentuk seperti apa. Dan seperti ini teman-teman bisa atur kalau seandainya ini. Oke, dia bentuknya serong seperti ini ya teman-teman ya. Oke, teman bisa perhatikan. Saya lebih dekat. Ini yang pertama, yang warna hijau tua ini ya. Yang pertama, ini yang kedua. Ini teknik yang kedua. Jadi dengan cara seperti itu. Terus kalau mau ke kiri ya berarti jatuhnya jarum itu di sebelah kiri. Kalau mau dia versinya di tengah ya berarti jatuhnya di tengah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi terkesan daunnya itu agak nyerong, dia tidak rata sekali seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kesannya dalam satu hasil karya kita itu ada daun yang memang kelihatan tampak depannya itu full, ada yang tidak terlihat full seperti ini. Jadi dia menimbulkan dimensi. Baik, teknik yang kedua selesai. Waktunya kita potong bagian belakangnya. Oke, untuk daun, teknik pertama dengan tusuk biasa untuk tampak depan, untuk tampak sampingnya. Teknik kedua untuk membuat daunnya juga sudah Susan sampaikan ya. Jadi dengan dua teknik membuat daun seperti ini, teman-teman sudah bisa membuat daun yang berdimensi. Teman-teman bisa lihat ya seperti ini ya hasilnya ya. Oke, kita tadi nyulamnya yang ini. Oke, kan hasilnya teman-teman bisa lihat, ini dia berdimensi sekali. Jadi tidak ini fungsinya seperti itu ya teman-teman. Dan next, teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar untuk membuat daun, silahkan untuk memberikan komentarnya teman-teman, atau teman-teman bisa langsung chat di WA untuk fast responnya. Bisa cek di WA-nya saya di 0831 433 04933. Susan ulangi di 0831 433 04933. Silahkan untuk bertanya langsung jika ingin fast respon dari Susan. Kalau mungkin tidak terlalu urgent sih, silahkan untuk memberikan komentar di live kita hari ini. Insya Allah kita akan segera tanggapi teman-teman ya. Oke, karena hari ini Susan ada memberikan bonus untuk membuat kuncup bunga mini seperti ini. Jadi kita let's go aja langsung ke eksekusinya. Kebutuhannya sama seperti biasa, namun pita yang kita gunakan itu berbeda. Susan menggunakan dua jenis pita dengan ukuran yang berbeda. Oke, karena di sini kuncupnya ada warna kuning dengan warna orange seperti ini ya. Mungkin di ini lebih kelihatan seperti ini, kuning dan orange seperti ini. Kuningnya itu memiliki ukuran seperti ini, pas di tengah-tengah, berarti ukurannya adalah setengah in ya teman-teman. Ukuran yang pertama yang warna kuning, pita untuk yang di bagian pertamanya yaitu setengah in. Yang selanjutnya teman-teman pasti sudah tahu dan hafal pita ini 3/8 in. Jadi Susan menggunakan dua pita untuk dua ukuran pita dengan dua ukuran yang berbeda, dengan dua warna yang berbeda untuk membuat kuncup mini bunga. Jadi biasanya kuncup ini banyak banget digunakan ya di hasil-hasil karya teman-teman ya, banyak digunakan karena menurut Susan juga cantik sih kalau kita buatnya itu di apa ya, di bagian ujung-ujung dari bunga-bunga gitu ya. Pokoknya cantik deh kalau untuk yang kuncup-kuncup seperti ini seringkali. Dan Susan juga kalau lagi ngebuat apa tuh seringkali sih buat kuncup seperti ini. Biasanya itu bunga mawar, terus bunga-bunga yang ada daunnya atau mahkotanya lebih rimbun, jadi biasanya dia ada muncul kuncup-kuncup seperti ini. Oke. Di sini Susan menggunakan dua macam jarum. Jarum yang pertama untuk di pita yang warna kuning, untuk di bagian tengahnya ya. Seperti ini di bagian tengahnya. Susan menggunakan jarum yang tajam. Untuk yang di bagian pinggirnya atau bagian tepinya, Susan menggunakan jarum yang tumpul
Oke, kita langsung eksekusi saja. Mengingat waktu live-nya kita itu tidak harus lama, karena tadi kita live-nya dari jam berapa ya? Tadi ya jam setengah 2 lewat 5 menit. Jadi kita masih ada waktu 10 menit sebelum closing. Oke, Susan arahkan dulu kameranya biar nggak lari-lari. Kita lanjut. Yang pertama adalah kita menggunakan teknik daun yang ini ya. Kita menggunakan teknik daun yang ini. Jadi teknik ini juga bisa dipakai untuk membuat kuncup. Oke, kita ambil seperti ini. Ups, lupa. Sorry, lupa kalau ininya pendek. Oke, untuk yang di tengah, karena dia posisi di tengah, jadi jatuh tusukan jarumnya seperti ini ya teman-teman ya. Itu Susan jatuhnya di tengah. Bisa dilihat jatuhnya di sini ya, di tengah dari pita. Set, seperti ini. Kita tarik. Pelan-pelan seperti ini. Oke, dia membentuk apa ya, daunnya seperti love ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjut potong bagian belakang. Lalu kita ambil pita ukuran yang satunya, ukuran 3/8, itu kita akan buat kiri dan kanannya. Oke. Berarti di sini teman-teman harus jaga sekali, karena kita akan menggunakan lubang yang sama dari tusukan yang pertama. Bisa nggak Mbak Susan menggunakan lubang yang lain? Bisa, tapi jangan terlalu jaraknya jauh. Nah, seperti ini kenapa akhirnya Susan memilih jarumnya tumpul, supaya tidak melukai tusukan yang pertama. Pelan-pelan ya teman-teman ditariknya. Biasanya tuh ada serat-serat yang ikut seperti ini. Ini serat yang di belakang ikut. Sebentar ya. Serat yang di belakang ikut. Kita bersihkan dulu supaya tidak mengganggu. Kita gunting dulu serat-seratnya. Oke, kita lanjut ya. Awas. Pelan-pelan saja kita menariknya, tetap memposisikannya di Oke, sudah teman-teman ya, sudah posisinya udah ini. Karena kita itu mau membalutnya dan kuncupnya lebih ke arah samping kanan, lalu berarti sama kita jatuhnya di samping kanan seperti ini. Sama dengan teknik daun tadi ya, kita membuatnya. Jadi teman-teman bisa lihat jatuh tusukannya itu berada di samping kanan. Lalu kita tarik pelan-pelan. Oke, kita tarik pelan-pelan ya teman-teman ya, seperti ini pelan-pelannya supaya kita membentuk. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sambil dirapikan bagian ujungnya seperti ini ya. Lanjut, kita masukkan di lubang yang sama sambil memperhatikan di bagian belakangnya ya teman-teman ya. Biasanya di bagian belakangnya itu dia ada berlapis, jadi sehingga itu akan mempengaruhi waktu narik kita. Oke, maaf karena di belakangnya ini Susan banyak yang belum Susan kunci ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita keluarkan. Susan kalau mengeluarkan pitanya supaya nggak terlalu ini, jadi Susan putar-putar seperti ini ya. Kalau biasanya kita tarik langsung paksa, itu biasanya ada serat-serat yang ikut atau seperti apa, jadi itu kadang agak jelek ya teman-teman ya. Jadi kita nariknya sih agak pelan-pelan aja. Oke, seperti ini. Kita agak merapikan ya di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Biasanya tuh di bagian bawahnya itu dia kesannya agak bergumpal. Kita lihat dulu seperti ini ya. Karena di bagian bawahnya itu pitanya udah nggak terlalu beraturan ya, jadi keluarnya juga seperti itu. Jadi sebenarnya di bagian belakangnya itu kita harus udah rapikan memang ya teman-teman ya, jadi tidak mempengaruhi. Oke, pelan-pelan ya. Dalam arti ini posisi apa ya, posisi apa nih, pitanya, daunnya itu juga harus berada di bagian depan ya mengkilapnya. Terkadang itu di bagian ininya mengkilapnya itu berada di bagian belakang, jadi benar-benar seperti ini kan terbalik ya teman-teman, seharusnya mengkilapnya yang ini. Jadi Susan perbaiki dulu ya biar enak hasilnya dilihat. Ini
Itu salah satu kesalahannya kita sih, pengrajin sulam ya. Kita pada saat ini buru-buru narik, seharusnya sebelum ini kita harus rapikan di bagian belakang. Oke, masih belum rapi ya teman-teman ya, jadi mau harus ditarik agak panjang karena ini dari awalnya sudah terposisi seperti ini. Oke, oke, akhirnya seperti ini ya teman-teman, maaf agak lama. Oke, berarti kita lanjut menutupi di bagian sini. Jadi teman-teman, orang banyak nanya itu kalau ngebuatnya harus rata atau enggak. Tidak harus rata ya teman-teman ya. Kuncup bunga itu sebenarnya tidak harus, oh ini harus rata kumpul, enggak seperti itu. Jadi di dalam kita ngebuat menyulam bunga seperti ini, kita bunga itu sebenarnya tidak ada yang aturan ini harus rapi, tidak. Cuman orang sih lebih cenderung melihat tingkat kerapiannya dari itu. Jadi karena kita ke sebelah kiri, saya ngambilnya ke sebelah kiri. Oke, maaf ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kita nariknya pelan-pelan aja ya untuk di sini ya, nggak usah buru-buru. Oke, seperti ini, pelan-pelan saja kita tarik. Oke, kita posisikan ya. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat kuncupnya sudah jadi dengan menggunakan teknik yang sama dengan membentuk daun seperti ini. Jadi yang di tengah itu jatuh jarumnya di tengah, yang ke arah kanan ke sini juga di kanan, dan ini juga di kiri ya. Oke, teman-teman, kita potong dulu di bagian belakangnya. Oke, untuk tutorialnya untuk bunga kuncup dengan teknik yang sama namun posisi jarum yang jatuh itu berbeda, teman-teman bisa perhatikan. Ini cara simpelnya membuat bunga kuncup mini ya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini bunga kuncupnya. Jadi dia kuncupnya tampak dari samping, teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Dan untuk tutorial kita hari ini membuat daun dengan dua teknik dan membuat kuncup bunga mini dengan menggunakan teknik daun yang kedua. Oke, teman-teman bisa lihat oke hasilnya, dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti live-nya Susan di weekend kita bersama Inka berbagi ilmu craft di weekend kita yang kedua, di minggu kedua November 2021. Jika ada pertanyaan yang terkait dengan sulam pita atau sulam benang, silahkan teman-teman memberikan komentar atau langsung chat Susan di WhatsApp di 0831 433 04933. Susan ulangi di 0831 433 04933. Atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan pola dari sulam ini, silahkan segera chat Susan. Dan terima kasih Susan ucapkan sudah menunggu lama, tepat di setengah jam kita di hari ini. Terima kasih Susan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dari Indonesian Kreatif. See ya.